Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ledika Putri dari Pendidikan Agama Islam kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun mengajarkan materi dari pertemuan kedua sampai dengan kelima, yaitu pengertian fikih, ibadah, tujuan dan macam-macamnya, sampai dengan toharoh jasmani dan rohani. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata fakiha, yafqahu, dan fakihan yang berarti paham atau mengerti. Paham yang dimaksudkan di sini ialah adanya upaya akidah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa atau etimologis berarti merendahkan diri atau tunduk. Sedangkan secara syara atau terminologi mempunyai banyak sekali definisi. Definisi itu antara lain yaitu ibadah adalah rasa taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya sesuai dengan lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan rasa tunduk yang paling tunduk atau tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik yang zahir maupun batin. Yang selanjutnya yaitu macam-macam ibadah. Ibadah itu terbagi atas dua macam ibadah, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Yang pertama yaitu ibadah mahdah, yaitu hubungan langsung antara umat dengan Tuhannya yang cara atau acara dan upacaranya telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, yang meliputi antara lain toharoh, zakat, sholat, saum, dan hal-hal lain yang mencakup kelimanya. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdah, yaitu segala amal perbuatannya yang titik tolaknya adalah ikhlas demi mencari keridhaan Allah, dan garis amalnya yaitu amal soleh. Yang selanjutnya yaitu tujuan ibadah. Tujuan ibadah yang pertama yaitu sebagai tanda cinta kita kepada Sang Pencipta. Yang kedua, menunjukkan rasa terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menimbulkan prinsip bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mulia, sehingga kita tidak dapat untuk bersikap sombong. Yang ketiga yaitu sebagai rasa takut dan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menumbuhkan rasa disiplin diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip, ruang lingkup, dan cara diterimanya ibadah. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip ibadah. Dalam melaksanakan ibadah, kita harus mempunyai prinsip-prinsip, yaitu niat lillahi ta'ala, yang kedua ikhlas, yang ketiga tidak menggunakan perantara, yang keempat dilakukan sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran, yang kelima seimbang antara dunia dan akhirat, yang keenam tidak berlebihan, dan yang ketujuh mudah bukan berarti meringankan atau mempersulit. Dan yang kedua yaitu ruang lingkup ibadah. Islam sendiri tidak membatasi ruang lingkup ibadah, oleh karena itu ruang lingkupnya sangatlah luas, yang mencakup segala perbuatan manusia yang baik dalam perbuatan individu maupun masyarakat. Yang ketiga, syarat diterimanya ibadah. Ibadah seseorang akan diterima apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak menyekutukan Allah ataupun syirik, taubat dari dosa-dosa, sesuai dengan tuntunan syariat, niat karena Allah, tidak bid'ah, sesuai dengan aturan dan dalam jumlah yang tepat, mengikuti tata cara yang benar, sesuai waktu yang dianjurkan dan di tempat yang telah ditetapkan. Dan saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum pelaksanaan ibadah. Al-Quran sebagai dasar hukum utama. Yang pertama, dalam surat Yasin ayat ke-60, Allah berfirman, "Bukankah aku telah memerintahkanmu, wahai anak cucu Adam, untuk tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang paling nyata bagi kamu." Dan pada Quran surat Al-Mu'min ayat ke-60, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, dan akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina." Hadis-hadis yang memerintahkan manusia untuk selalu beribadah. Yang pertama yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud, "Barang siapa mati dalam keadaan menyeru, berdoa, atau beribadah kepada selain Allah, maka matinya akan masuk ke dalam neraka.
Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan yang kedua, dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, ia mengingatkan semua penyembahan kepada selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya serta perhitungannya nanti pada Allah Azza wa Jalla semata. Dan saya akan menjelaskan tentang materi toharoh jasmani dan rohani. Yang pertama yaitu toharoh maknawiyah. Toharoh maknawiyah atau toharoh kolbu atau rohani, yaitu mensucikan diri dari syirik dan maksiat dengan bertauhid dan melakukan amal soleh agar senantiasa dekat dengan Allah. Dan cara menghilangkannya dengan cara bertaubat dan beramal soleh. Umat diharap bisa bertaubat dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Dan memperbanyak ibadah, berzikir, membaca Al-Quran, dan sholat malam ataupun tahajud. Dan yang kedua yaitu toharoh nisiyah. Toharoh nisiyah atau toharoh jasmani merupakan toharoh yang mensucikan diri serta bagian tubuh dari hadas kecil maupun besar, najis, dan segala macam kotoran. Untuk menghilangkan hadas kecil, kita bisa berwudu, sedangkan untuk menghilangkan hadas besar, kita dianjurkan untuk mandi wajib. Dan apabila di sekitar kita tidak terdapat air, maka kita bisa untuk bertayamum dengan tanah ataupun debu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.